Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah sehat ya. Alhamdulillah. Kalau memang sehat, mari senantiasa jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang memberi kita nikmat sehat, memberi kita kesempatan, memberi kita kemampuan, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu kembali walaupun lewat virtual atau lewat online untuk bersama-sama belajar pendidikan agama Islam. Dan sebelum kita mulai, mari kita awali dahulu dengan membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak kelas 2 yang Pak Guru sayangi, untuk pembelajaran kali ini alhamdulillah kita sudah sampai di pelajaran 10, yaitu tentang kasih sayang. Untuk bagian yang pertama adalah kasih sayang Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengajak umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memimpin umatnya ke jalan yang benar. Ya, jadi Nabi Yakub juga sama dengan nabi-nabi yang lain, yaitu utusan Allah. Dan semua nabi pasti mengajak kepada kebenaran, mengajak umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang hanya Allah lah yang wajib kita sembah. Nabi Yakub alaihissalam terkenal dengan sifatnya yang menyayangi, baik kepada sesama manusia, hewan, tumbuhan, dan bahkan makhluk Allah yang lain. Nabi Yakub itu terkenal sangat sayang kepada umatnya, keluarga, dan juga kepada anak-anaknya. Karena sikap kasih sayangnya itu, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan perlindungan kepada Nabi Yakub alaihi salam. Perlindungan dari apa? Perlindungan dari perbuatan jahat musuh-musuhnya pada saat itu. Ya, jadi kita juga sebagai orang Islam juga pasti harus wajib mempunyai sikap kasih sayang. Dan yang selanjutnya adalah tentang sikap kasih sayang kepada sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang berbuat kasih sayang kepada sesama makhluk. Kasih sayang kepada sesama manusia, kasih sayang terhadap tumbuhan, kasih sayang terhadap hewan, dan kasih sayang terhadap lingkungan alam. Kepada sesama manusia ya dengan teman ya, apalagi dengan anggota keluarga kita harus saling menyayangi. Artinya jika ada sesuatu yang perlu kita bantu, berarti kita harus saling membantu, saling menghormati, saling menghargai, tidak bermusuhan. Lah itu adalah bukti contoh kasih sayang kita kepada sesama, kepada teman, kepada tetangga. Itu ya tidak boleh mempunyai sikap saling dengki ya, saling bermusuhan, tidak boleh.
Yang diharuskan, yang diwajibkan adalah mempunyai sikap kasih sayang. Kepada tumbuhan kita juga diperintahkan untuk mempunyai sikap kasih sayang. Misal di depan rumah kita ada tanaman. Bukti kita kasih sayang kepada tanaman itu apa? Ya berarti menyiraminya ketika pagi. Dan mungkin juga membersihkannya. Artinya jika memang kok kelihatannya ada daun-daun yang kering, nah dibersihkan, dibuang. Nah itu juga termasuk bukti kasih sayang kepada tumbuhan. Jika tumbuhan itu kemudian tumbuhnya tidak sesuai, artinya mungkin ya kalau tumbuhan-tumbuhan yang mempunyai daunan yang panjang, nah tidak beraturan, nah maka kita potong sebagian agar terlihat rapi. Itu juga contoh kasih sayang terhadap tumbuhan. Kasih sayang terhadap hewan. Kasih sayang terhadap hewan itu ya kalau kita di rumah mungkin memelihara ayam ya, atau mungkin burung, atau mungkin ikan hias ya, maka kita rawat, kita jaga dengan cara bagaimana? Memberinya makan ya, ayam misalnya ya, maka kalau pagi dan sore ya minimal 2 kali itu diberi makan karena haknya mereka. Toh kita sudah memeliharanya ya berarti kita harus tanggung jawab dengan cara memberinya makan, tidak menyakitinya. Kalau kita memelihara burung ya, burung-burung yang berkicau kan sekarang banyak itu ya. Lah ya, maka kita memeliharanya ya dengan memberinya kandang yang bagus, tidak terlalu sempit. Nah, karena sebetulnya kalau seperti burung itu kan mestinya hidupnya di alam bebas. Tapi kalau kita mau memeliharanya ya itu tadi, maka kita harus tanggung jawab memberinya kasih sayang dengan memberinya makan, memberinya kandang yang cukup ya, yang bagus, tidak sempit ya, itu. Kemudian kalau misalnya kok kita memelihara ikan hias ya, termasuk juga memberinya makan, kita harus memberikan kasih sayang dengan cara seperti itu. Akuariumnya ya 1 minggu 2 minggu kalau sudah terlihat kotor ya maka kita bersihkan agar ikan itu bisa nyaman di situ. Itu ya. Kemudian kasih sayang terhadap lingkungan alam terutama yang di sekitar kita dengan cara apa? Ya menjaga kelestariannya, menjaga kebersihannya, tidak membuang sampah sembarangan. Lah itu juga bukti kasih sayang kita terhadap lingkungan alam. Kalau yang sekarang terjadi kan itu yang kita lihat di TV-TV ya, itu kan apa itu? Menebang pohon sembarangan, terlalu memaksakan membangun bangunan gedung-gedung perumahan di tempat-tempat yang mestinya itu untuk tumbuh-tumbuhan, yang kemudian akhirnya mengakibatkan apa ya? Banjir ya, longsor. Nah itu kan memang sudah disebut dalam Al-Quran, kerusakan di bumi itu ya kebanyakan memang karena ulah tangan manusia, yaitu menebang pohon tetapi tidak ditumbuhi tumbuhan lain untuk menggantinya. Maka kalau hujan, air turun tidak diresap oleh akar dari tumbuhan sehingga akhirnya bisa mengakibatkan banjir. Dan kalau tanah itu tidak bisa ataupun tidak kuat ya menampung air yang meresap karena tidak adanya tumbuhan-tumbuhan, maka bisa terjadi juga longsor. Nah itu, maka kalau kita sayang terhadap lingkungan ya kita jaga kelestariannya, kita jaga kebersihannya agar hal-hal yang tidak kita inginkan seperti bencana-bencana alam tidak terjadi. Nah itu kewajiban kita. Lah ini ada lagu tentang kasih sayang ya.
Jadi nada lagunya adalah bintang kecil. Nah, kalian kan pasti tahu lagunya ya. Bintang kecil di langit yang biru. Nah, itu. Nadanya seperti itu, tapi liriknya diganti seperti ini. Nah, berarti bagaimana ini? Nah, berarti menjadi begini. Kasih sayang kepada sesama Allah suka karena mulia manusia akan bahagia karena Allah memberikan pahala. Nah, itu anak-anak pasti bisa lagunya itu ya. Itu tentang kasih sayang kepada sesama, kepada hewan, kepada tumbuhan, kepada alam sekitar juga. Nah, itu tentang sikap kasih sayang. Nah, mungkin demikian dulu pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa anak-anak pahami dengan baik, sehingga anak-anak bisa menjadi anak yang semakin soleh dan solehah, ya, menjadi semakin pandai, menjadi semakin senang untuk berbuat kebaikan, bukan hanya kepada sesama, kepada teman, tapi juga kepada hewan, tumbuhan, dan makhluk Allah yang lain. Ya, sehingga kita menjadi hamba yang nanti dicintai oleh Allah. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dulu sampai di sini. Sampai bertemu di pembelajaran kita selanjutnya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.